Halo sahabat tani, salam jaga tani. Kembali lagi, mungkin udah pernah di sini. Saya Sabil Rizky dari PDP Alam Sejahtera. Aradea ini asal usulnya dulunya berasal dilahirkan di daerah Majalaya. Nah, terus Aradea ini bisa diruntut silsilahnya. Jadi Aradea ini dulunya tuh kakeknya juga domba juara. Nama kakeknya nih si Wisnu. Nah, habis itu Wisnu tuh punya anak betina. Nah, anak betina ini disilangkan lagi oleh domba yang bagus sehingga akhirnya muncullah si Aradea ini. Mungkin untuk teman-teman sahabat tani yang belum tahu, jadi untuk domba Garut nih bener-bener kita tahu gitu silsilahnya. Baiknya kita harus tahu silsilahnya karena kan kita nih domba Garut tuh hal yang prestisius dan harganya nggak murah. Jadi sehingga udah pasti kita harus tahu sejarahnya gimana. Oh ya, jadi Aradea kenapa bisa seterkenal sekarang? Mungkin Aradea ini dulunya pernah dibeli nih sama orang dengan harga yang cukup fantastis. Jadi perjalanannya sampai ada di kandang saya ini cukup panjang juga. Nah, di situ mulailah Aradea terkenal. Dengan harga yang fantastis, dengan kelebihannya seperti kita bisa lihat nih, Aradea ini memiliki tampilan fisik yang cukup baik gitu. Atau biasa kita sebut kasep. Nah, karena dia ini kalau untuk segi penilaian memiliki adeg-adeg atau nilai tentang keselarasan tubuh tuh ada di 23 kurang lebihnya. Karena untuk mencapai tanduk yang seperti ini tuh perlu proses dan menghabiskan waktu yang lama. Tentunya kayak perlunya genetik yang bagus, ditunjang dengan genetik yang bagus, perawatan yang selalu konsisten dan lain-lain. Itu sehingga pada akhirnya Aradea itu bisa diciptakan menjadi domba yang terkenal dan memiliki harga yang fantastis. Dari selain segi penampilan, Aradea ini juga berprestasi baik dalam semi kontes atau acara event-event ketangkasan lainnya. Sudah pernah berprestasi juara 1 dan sebagainya. Cuman emang waktu belum saatnya Aradea terjun untuk menjadi the best di kontes. Mungkin nanti suatu saat ada rezekinya sampai akhirnya Aradea bisa the best di kontes. Kalau jujur saya ini melanjutkan dari yang sebelumnya, karena kalau kita ngerubah takutnya ada orang yang dulu karena terkenal dengan Aradea, kalau kita rubah namanya nanti orang bingung, kok ini bukan si Aradea, kok di sini berubah namanya gitu kan. Jadi kita yang melanjutkan nama Aradea ini. Kita juga pernah iseng sih nyari kenapa sih namanya Aradea. Aradea itu apa sih? Jadi kalau kita cari itu Aradea tuh salah satu tokoh pewayangan ya. Jadi itu namanya Aradea dan mungkin memiliki arti pewayangan yang cukup baik sehingga bisa dipakai di domba ini dan cocok dengan aura dan karakteristiknya gitu. Kalau sama saya mungkin Aradea sudah terhitung hampir 6 bulan. Udah hampir 6 bulan dari bulan Desember bersama kitanya. Kebetulan kita sudah membeli dalam kondisi yang emang sudah terkenal, bukan kita yang membuat Aradea terkenal. Mungkin kedepannya kita, saya gitu, membuat Aradea lebih terkenal ataupun Aradea yang membuat kita lebih terkenal gitu. Semoga aja. Nah, terus untuk perawatan khusus ya Kak ya. Jadi sahabat tani, kalau di kita domba itu udah punya jadwal treatment gitu, baik dari mandiin, pencukuran, terus gunting kuku ya, perawatan lah, pemberian jamu, itu kita udah punya jadwal. Jadi semua domba tuh insya Allah kita rawat tuh sama semua, tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena itu menurut saya gitu ya, ketika ada yang satu dibedakan, itu tuh mereka bakal punya memberikan apa ya, si pemilik ini kayak pilih kasih yang ada mungkin emang agak nggak logis gitu, cuman itu kan masalah kayak heart to heart gitulah gitu. Jadi kayaknya kita emang selalu memberikan penanganan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Maksudnya pada konteks kecuali perawatan khusus ya, karena kan mungkin bakal ditangkasin, emang ada perawatan khusus untuk tangkas, bukan untuk si domba ini. Jadi emang tetap sama gitu. Misalkan nggak, ini kita lebih sayang Aradea, kita kasih makan lebih banyak, nggak gitu. Tetap semua kita tetap pada porsinya lah gitu. Kalau untuk pakan kita sama ya, mungkin rumput, ampas tahu, singkong dan lain-lain. Paling perawatan khususnya di jamu sih, kalau kita di jamu dan juga di suplemen gitu.
Untuk biayanya 1 bulan itu perawatan ya kurang lebih ya 1 kali perawatan ya hampir 50.000 lah. Ya tergantung, mungkin untuk perawatan seperti jamu tuh rutin seminggu sekali gitu. Untuk pemandian kan 2 minggu sekali dan cukur juga 2 minggu sekali. Terus kayak fisik dombanya juga gitu. Nanti yang mengeluarkan biaya paling untuk jamu aja kadang. Paling sama penyuntikan. Alhamdulillah untuk di kandang kami kita adalah sedikit kemampuan untuk melakukan penyuntikan. Jadi tidak perlu untuk meng-hire mungkin mantri atau dokter hewan, tapi tetap pada porsinya suntikan-suntikan seperti vitamin gitu, suplemen kita masih bisa.